Halo everyone, anywhere, everywhere. Sobat-sobat Warin, video kali ini saya akan menanggapi salah satu video yang berisi kesaksian yang disampaikan oleh seorang bernama Pak Dani atau Bang Dani dengan channel YouTube-nya Wrangler Ministry. Ya, jadi sobat-sobat Warin bisa ikut nonton di channel Wrangler Ministry. Juga bisa di-subscribe bagi yang menganggap video-videonya penting ya. Nah, di videonya Pak Dani ini ada sebuah kesaksian. Yang inti pesan yang saya dapat adalah Pak Dani memberikan sebuah kesan yang kuat bagi pendengarnya bahwa siapapun orang-orang gereja atau orang-orang Kristen yang menolak Trinitas tidak perlu meninggalkan kekristenan. Itu pesan yang saya dapat dari kesaksian videonya. Sekali lagi ya, pesan yang saya dapat, pesan kentalnya adalah seorang yang menjadi Kristen kemudian menolak Trinitas adalah sama sekali tidak perlu meninggalkan kekristenan atau tidak perlu meninggalkan dunia gereja. Ya, sebab sesungguhnya Trinitas memang bukan ajaran Kristen. Jadi ketika menolak Trinitas nggak perlu harus pindah agama atau pindah ke organisasi lain, tidak perlu ya. Baik, sebelum nanti saya akan berikan juga tanggapan tambahan. Sobat-sobat Warin, simak juga baik-baik videonya berikut ini. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Pada malam hari ini saya akan membuat sebuah video yang mana ini merupakan video pertama saya. Alasan kenapa saya membuat video ini karena memang ada permintaan dari seorang teman agar saya membuat video kesaksian saya mengenai paham Unitarian atau kenapa saya meninggalkan paham Trinitas yang saya anut sejak saya masih kecil dulu. Jadi untuk saudara-saudara ketahui bahwa saat ini saya masih Kristen ya. Jadi memang pada awalnya saya juga orang Kristen dan sekarang pun juga saya masih seorang Kristen. Tapi mengenai paham yang saya anut mungkin sudah berubah. Kalau dulu saya berpaham Trinitas itu atau yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan dan juga Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi sekarang saya berpaham Unitarian, yaitu mengakui bahwa hanya Bapa yang adalah merupakan Tuhan saya dan juga Yesus adalah utusan Dia. Jadi mungkin alasan mengapa saya menganut paham ini karena pada awalnya memang saya tidak mengetahui bahwa ini adalah suatu paham yang bernama Unitarian. Saya beranggapan bahwa saya seorang Kristen yang punya pandangan yang berbeda daripada kekristenan pada umumnya. Ya, tapi kemudian saya masuki dunia YouTube dan akhirnya saya mengetahui bahwa paham yang saya anut ini merupakan satu paham yang memang sudah diyakini oleh orang-orang lain gitu loh. Dan paham ini disebut dengan paham Unitarian. Sehingga akhirnya saya berusaha menghubungi atau mengadakan kontak dengan teman-teman yang punya paham sama seperti saya. Jadi saya berjumpa dengan Pak Pras Donald, kemudian juga Pak Beni Irawan, di mana saya juga banyak belajar dari beliau-beliau ini ya mengenai paham Unitarian. Tapi memang sebelumnya saya juga sudah cukup lama menganut paham seperti ini. Makanya saya juga sempat meninggalkan dunia Kristen karena pada waktu saya mempelajari Alkitab secara lebih mendalam, saya mendapati bahwa memang doktrin yang diajarkan oleh gereja selama ini memang kalau menurut saya kurang tepat gitu, bahkan boleh dikatakan keliru. Karena di perjanjian lama yang saya baca itu selalu dikatakan bahwa Tuhan kita atau Yahweh itu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa. Sehingga kalau misalnya kita memakai doktrin kekristenan yang ada sekarang, itu menjadi hal yang bertentangan gitu loh.
seperti tertulis pada 10 perintah Tuhan, bahwa di perintah pertama disebutkan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Di situ istilahnya sudah jelas dikatakan oleh Tuhan dalam perintahnya itu bahwa kita tidak boleh mempunyai Tuhan yang lain selain daripada Yahweh. Kemudian juga nabi-nabi mengatakan hal-hal yang sama gitu, seperti yang saya di firman Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Dia mengatakan bahwa di Yesaya 40 ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Atau juga di Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Tuhan, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia. Kemudian ada pada Yesaya 45 ayat 5, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Jadi memang sangat jelas dijelaskan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama, Nabi Musa ataupun Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu memang ada Tuhan Esa. Kemudian itu pun juga diperkuat dengan pernyataan-pernyataan Yesus gitu loh. Seperti yang tertulis pada Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Atau pada Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau mengenal aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kemudian juga kata Yesus pada Lukas 18 ayat 19, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Tuhan saja. Kemudian terakhir saya bacakan dari Yohanes 13 ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan daripada Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu dengan clear ya, saya bisa memahami atau mengambil kesimpulan bahwa ketuhanan bagi orang Kristen atau ketuhanan bagi pengikut Yesus adalah jelas bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa. Kalau mengacu pada nama Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa, ya itu nama Tuhan kita adalah Yahweh gitu loh. Jadi itulah alasan mengapa saya meninggalkan paham Trinitas. Karena sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa saya juga sempat istilahnya keluar dari kekristenan ya, karena saya menganggap konsep yang diajarkan di Perjanjian Baru, terutama pada surat-surat Paulus ataupun juga rasul-rasul yang lain, di situ disebutkan bahwa mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh. Sedangkan yang saya dapati, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi apa yang difirmankan Yesus itu bertentangan dengan ajaran-ajaran yang lain, orang lain tentang dia, ajaran Paulus ataupun juga ajaran-ajaran rasul yang lain gitu loh. Jadi saya sempat juga mengalami kebingungan gitu loh tentang kekristenan ini, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk saya keluar dulu. Saya mencari-cari di tempat lain, saya belajar agama lain, agama Hindu, agama Konghucu, agama Buddha, agama Islam gitu loh. Dan saya mencoba mencari tahu ini seperti apa sebenarnya pandangan agama lain tentang Tuhan gitu loh. Setelah saya puas mencari-cari di agama lain, akhirnya saya kembali lagi ke agama Kristen gitu loh. Tapi tetap dengan pemikiran yang sama, yaitu bahwa Tuhan yang saya sembah ini adalah Tuhan yang esa gitu loh. Sehingga saya juga banyak berdialog dengan teman-teman dari Muslim ya, mereka juga punya pandangan yang sama. Sehingga istilahnya kita cukup akur dalam hal ini, dalam hal ketuhanan kita nggak ada masalah gitu loh. Dan juga dalam cara memandang Yesus kita pun juga sama gitu loh, memandang dia sebagai utusan Tuhan. Jadi saya justru banyak berdiskusi dengan teman-teman dari Muslim. Dan pada akhirnya saya ketemu teman-teman seperti Pak Frans Donald dan juga Pak Beni Irawan ya. Di situ saya istilahnya menemukan teman yang satu pemahaman gitu loh. Dan akhirnya saya mulai belajar dari mereka gitu mengenai ini tadian ini. Dan di situ saya merasa adanya kecocokan secara ideologi, secara cara pandang gitu, cara memandang Alkitab.
memang Alkitab satu, tapi kan cara memandang orang berbeda-beda. Dan kebetulan sekarang yang menjadi mainstreamnya dalam dunia Kristen adalah kaum Trinitas gitu. Sehingga mereka istilahnya menganggap bahwa kebenaran yang mereka yakini atau tafsir yang mereka yakini adalah tafsir yang benar, bahwa Tuhan adalah atau apa, Tuhan yang kita sembah itu adalah mempunyai wujud mungkin ya, tiga tiga kepribadian seperti itu, tapi mempunyai satu hakikat. Bagi saya hal ini terlalu ngejelimet gitu, karena Yesus sendiri sebagai guru kita, sebagai sebagai junjungan kita tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Itu lebih menyerupai pada filsafat gitu, terlalu terlalu masuk pada area-area yang istilahnya yang yang filosofi gitu. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah seperti itu dalam pengajaran dia. Pengajaran dia kan sangat simple, clear gitu ya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tapi kemudian diajarkan oleh orang lain, seperti contohnya Paulus, dia mengajarkan satu hal yang istilahnya ngejelimet gitu. Sehingga bagi saya pun sendiri menjadi kebingungan dalam dalam mencoba memaknai Trinitas ini gitu. Sehingga tadinya saya berkesimpulan bahwa saya mempunyai pandangan yang berbeda, dan itu cuma saya sendiri. Tapi setelah saya dalami lagi dan ketemu teman-teman itu, mereka akhirnya memberikan data-data informasi mengenai cara pandang Unitarian gitu loh. Dan memang hal ini saya bukan hal yang baru dalam dunia Kristen, karena cara pandang seperti saya ini udah ada pada zaman bapak gereja kita dulu, seperti zaman Bapak Arius gitu. Beliau juga istilahnya uh, bertentangan dengan bapak gereja yang lain gitu. Jadi mereka istilahnya berjuang secara ideologi, tapi memang uh, kemudian Bapak Arius ini kan kalah gitulah, sehingga akhirnya beliau terpental. Akhirnya dunia Kristen pun didominasi oleh kaum Trinitarian gitu loh, sehingga yang tersebar di dunia sekarang adalah Kristen yang berwajah Trinitarian. Tapi bukan berarti Kristen yang berpaham Unitarian itu tidak ada, itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Dan saya bersyukur dengan adanya YouTube ini, saya bisa ketemu teman-teman yang punya informasi gitu loh, yang bisa sharing sama saya, yang saya bisa gali, akhirnya bisa mengkonfirmasi apa yang sudah saya yakini selama ini berarti bukan saya sendiri, tapi memang memang pemahaman seperti ini memang sudah ada sejak zaman dahulu gitu loh. Dan mungkin bagi saya ini sebuah konfirmasi ya, bahwa saya tidak sendiri dalam hal ini. Oke, mungkin untuk video saya yang pertama ini saya cukupkan sekian dulu aja, karena memang apa namanya belum banyak yang bisa saya utarakan. Tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa nanti memberikan tambahan-tambahan lagi, tambahan informasi atau tambahan pemahaman untuk video saya yang berikutnya. Untuk itu saya terima kasih bagi yang sudah mendengar. Apabila memang ada yang merasa keberatan atau mempunyai pandangan yang berbeda atau ingin berdialog, silakan aja saya di kontak, nanti kita coba akan berdialog seperti itu. Oke, terima kasih. Salam saudara-saudaraku. Nah, itu tadi video oleh Pak Dani dalam channel YouTube Wrangler Ministry ya. Sobat-sobat Warin bisa ikut untuk subscribe di channelnya dia. Dia tegas mengatakan dirinya sebagai seorang Unitarian atau orang yang percaya kepada Allah yang esa, Allah atau God yang satu ya. Nah, sobat-sobat Warin, sebagai tambahan sedikit saya juga ingin memberitahu saja. Juga kalau Pak Dani atau pemilik channel Wrangler Ministry mungkin menonton video ini, kiranya dipahami untuk semua teman-teman dimanapun berada, bahwa sesungguhnya orang-orang gereja yang berpikiran atau berpandangan sama dengan saya, dengan Pak Beni Irawan, dengan Pak Wrangler juga dengan teman-teman saya yang banyak ya, itu jumlahnya banyak sebenarnya. Meskipun memang penganut Trinitas jauh lebih banyak, tapi jumlah kami juga tidak bisa dibilang sedikit. Kalau di video-video terdahulu saya pernah sharing tentang adanya pastor atau Romo Tom Jacobs ya. Romo Serikat Jesuit, guru besar Katolik, yang juga tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Yesus adalah jalan menuju Allah, Trinitas bukan ajaran Alkitab, dan sebagainya. Kemudian ada juga dulu Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia, Dr. David Cahyadi Nugroho, juga tegas mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Kemudian ada juga Romo Bono Katolik juga.
Dan banyak sekali yang lainnya. Di Indonesia juga ada gerejanya Pastor Eric Chang gitu ya, yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan, dan banyak daerah lain yang juga sangat tegas menolak Trinitas. Pastor Eric Chang itu yang penulis buku, salah satu buku tentang judulnya The Only True God ya, yang tegas, bukunya tebel itu, ratusan halaman, mungkin hampir berapa ratus halaman, 700 atau 800-an halaman itu ya, membongkar kekeliruan-kekeliruan Trinitas. Nah, di samping itu juga banyak lagi pendeta-pendeta lainnya sebenarnya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat informasi juga dari sahabat saya, Bang Ronald Gultom ya, bahwa temannya dia yang bernama pendeta Junifrius Gultom ternyata dulu juga pernah menjadi pendeta GBI ya, jadi gereja raksasa di Indonesia itu, GBI itu juga tegas ternyata tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan itu sudah lama. Jadi pendeta JG ya, Junifrius Gultom itu menolak Trinitas juga sudah lama ternyata. Dan ya, nama-nama yang saya sebutkan itu hanya sebagian ya. Jadi buat Bang Denny atau Pak Denny, pemilik channel Wrangler Ministry ya, orang-orang yang seperti kita, Kristen yang menolak Trinitas, itu banyak di Indonesia. Sekali lagi jumlahnya banyak. Meskipun yang masih percaya Trinitas jauh lebih banyak. Tapi jumlah kita juga tidak bisa dibilang sedikit. Ya, tokoh-tokohnya tersebar, ada di Advent, ada di Katolik, ada di gereja-gereja, ada di GBI ya, dan banyak gereja-gereja lainnya. Kita tegas menolak Trinitas. Baik, itu saja sobat-sobat Warin, video pemberitahuan dan sharing pada kesempatan ini. Terima kasih. Wartawan Injil untuk Indonesia. Shalom, salam sejahtera.